Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang riba, gharar, dan maisir. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI Muamalah yang diampu oleh Ibu Siti Rohmah. Nama saya Mita Novianti dengan NIM 24020100. Nama saya Masito dengan NIM 24020087. Dan nama saya Ayu Mardotilah dengan NIM 240-290. Baik, penjelasan yang pertama tentang riba. Riba secara bahasa adalah tambahan atau kelebihan, tumbuh dan membesar. Secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan harta secara batil dan juga tidak benar, baik dalam transaksi pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis riba. Jadi, riba itu terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama itu adalah riba duyun atau riba dalam pinjam-meminjam. Nah, riba duyun ini juga terbagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Ada riba qard sama riba jahiliyah. Jadi, perbedaannya adalah riba qard itu riba ketika kita menetapkan tambahan atau bunga di awal peminjaman. Lalu yang kedua adalah riba jahiliyah, itu adalah ketika kita menetapkan tambahan atau bunga ketika yang membayar hutang ini telat waktu pembayaran. Lalu yang kedua itu tentang riba tukar menukar barang atau riba buyu. Itu ada 2 jenis juga. Yang pertama riba fadl, itu adalah ketika tukar menukar barangnya itu tidak sepadan atau berbeda jenis kualitas misalnya gitu. Nah, kalau riba nasiah itu ketika tukar menukar barangnya waktunya itu atau periode penukarannya tidak sama. Misalnya orang A itu menukar di hari ini, akan tetapi orang keduanya itu menukarnya di minggu depan atau di periode waktu yang berbeda. Nah, jadi hukum riba sendiri ini adalah haram karena dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke teman-teman, masuk ke materi yang kedua, yaitu gharar. Gharar itu memiliki arti ketidakjelasan. Secara bahasa, gharar berarti resiko tipuan atau ketidakjelasan. Sedangkan secara istilah syariah, gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau keraguan yang signifikan terkait objek transaksi, harga, ataupun syarat-syarat akad, yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Gharar ini juga dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan praktik saling merugikan. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur gharar. Gharar terjadi jika ada ketidaksesuaian pada satu keberadaan objeknya. Misalnya barang-barang yang dijual belum dimiliki oleh penjual saat akad. Contohnya itu menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Yang kedua, sifat atau kualitasnya. Misalnya, kualitas dan sifat barang tidak dijelaskan secara rinci ataupun tidak dilihat oleh pembelinya. Contohnya itu menjual satu kotak penuh kejutan tanpa menjelaskan isinya. Yang ketiga, kemampuan penyerahan. Misalnya, penjual tidak memiliki kepastian penuh untuk dapat menyerahkan barang. Contohnya, menjual burung yang masih terbang di udara. Selanjutnya, hukum dan bahaya gharar. Hukum gharar itu haram jika gharar tersebut besar serta berdampak pada hilangnya harta. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'i sohati wan an ba'i gharari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hosoh dan jual beli riba. Atau materi yang ketiga yaitu tentang maisir. Jadi apa sih maisir itu? Maisir berasal dari bahasa Arab yaitu yusron yang artinya mudah. Sedangkan menurut istilah, maisir adalah
perjudian atau segala bentuk permainan yang hasilnya berdasarkan keberuntungan, bukan hasil usaha yang nyata. Nah, dalam Islam, maisir ini diharamkan karena bisa menimbulkan banyak dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Maisir juga mempunyai 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada taruhan harta. Artinya ada harta atau uang yang ditaruhkan oleh siapapun yang ikut. Misalnya kayak 2 orang taruhan 10.000 untuk hasil pertandingan sepak bola. Siapapun yang kalah harus bayar ke yang menang. Nah, itu udah termasuk unsur maisir karena ada harta yang ditaruhkan. Yang kedua yaitu spekulasi atau untung-untungan. Maksudnya kayak semuanya itu tergantung oleh keberuntungan, bukan hasil usaha yang nyata. Misalnya, kita beli undian mobil, yang beruntung dapat mobil, yang enggak ya rugi. Jadi semuanya itu serba nggak pasti. Yang ketiga yaitu ada menang kalah. Dalam maisir selalu ada 2 kemungkinan, yaitu yang menang dan yang kalah. Misalnya, taruhan main kartu. Yang menang dapat uang, yang kalah kehilangan uangnya. Maisir dilarang karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Nah, Allah juga sudah mengingatkan tentang ini dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitoni fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.